Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Shalom, salam kasih Tuhan dan selamat bertemu lagi pada hari ini dalam firman Tuhan yang akan sama-sama kita pelajari dan renungkan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Engkau memberkati kami sehingga mengerti nasihat-Mu saat ini. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, firman hari ini berjudul Suara Gembala yang Baik. April 7. Apa dan bagaimana kita mau mengetahui itu adalah suara gembala? Yohanes 10 ayat 27 berkata, "Domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku." Bagaimana kita mau mengetahui dan bagaimana Tuhan juga betul-betul melihat kepada kita? Salah satu kemahiran utama yang harus dipelajari oleh hewan-hewan sosial adalah mengenali orang-orang penting dalam lingkungan sosial hewan-hewan ini. Profesor Neuroscience Kate menegaskan dalam artikelnya, "Getting to know you, how do animals recognize each others and us?" Dia berkata tentang domba-domba. Profesor University Cambridge ini menunjukkan bahwa hewan-hewan ini mempunyai kemahiran pengecaman sosial dan emosi yang sangat canggih. Karena domba-domba ini menggunakan muka, suara, dan bau untuk mengenal pasti individu yang berbeza. Dia membuat itu semua. Saudara-saudara, dalam kali ini kita akan benar-benar mempelajari bagaimana mendengar ataupun mengenal suara gembala. Profesor juga menegaskan bahwa hewan-hewan ini mampu mengenal dan mengingati domba-domba atau manusia yang berbeza selama beberapa tahun, dan hewan-hewan ini seolah-olah mempunyai keupayaan tertentu untuk mencipta image mental wajah orang walaupun orang itu tidak hadir. Wah, sangat hebat. Dan ini adalah satu hal yang sangat menarik tentang domba. Bagi manusia, salah satu kebolehan utama yang perlu dikembangkan adalah mengenali suara orang yang paling penting dalam hidup mereka. Suara gembala yang baik. Bagaimanakah Anda membezakan suaranya daripada suara orang asing? Bagaimanakah Anda mengembangkan keupayaan untuk mengenal pasti suaranya apabila terdapat begitu banyak perbedaan pendapat yang mengaku benar? Bagaimana kita mengetahui itu adalah gembala yang benar? Dan mari kita lihat betul-betul, dan pastinya kita memiliki kebijaksanaan untuk mengenali gembala yang baik. Tulisan-tulisan Ellen White menunjukkan bahwa mengikut suara gembala yang baik bermakna mematuhi kehendak Tuhan, dan untuk tujuan itu Tuhan terutamanya menggunakan 3 cara. Apakah caranya? Pertama, Tuhan menyatakan kehendak-Nya kepada kita melalui firman-Nya. Kitab suci tidak perlu kitab suci, firman Tuhan. Tidak perlu bertanya kepada Tuhan tentang hal-hal yang tertulis. Dan yang jelas dikenali pasti sebagai beginilah firman Tuhan, karena Tuhan tidak akan menjawab berbeza daripada yang Dia lakukan sebelum ini. Ini bermaksud adalah apa yang Tuhan lakukan itu tetap kekal dan sama. Kedua, suaranya juga dinyatakan dalam karya-karya yang disediakan. Terdapat situasi kehidupan sebenar yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan untuk membimbing jalan kita. Namun, kita hanya boleh menerima situasi seperti itu jika kita bersatu dengannya, bersatu dengan Tuhan, baru kita dapat mengetahui suaranya. Dan yang terakhir, akhirnya, cara lain untuk mendengar suara Tuhan adalah melalui seruan Roh Kudus yang akan mengukir hati dengan pengertian yang akan menjadi sifat. Ini bermaksud adalah telinga kita, hati kita, pikiran kita benar fokus hanya kepada Tuhan, baru kita mengetahui siapa gembala yang baik. Setiap satu daripada kaidah pengesaman ini menjadi lebih berharga apabila diikuti dengan setia terlebih dahulu dan apabila terdapat hubungan pribadi yang berterusan dengan gembala yang baik. Sekarang, pikirkan tentang ini. Adakah Anda teringin diarahkan oleh Tuhan kemana saja Dia mau bimbing Anda? Oleh itu, mulahkan dengan membaca kitab suci dan mintalah keberanian dan kekuatan untuk membimbing hidup Anda menurut kehendak-Nya. Minta kepada Tuhan supaya Anda dapat mendengar suara gembala yang baik itu.
Mereka yang melakukan ini boleh mengharapkan bahwa Yesus akan memberi mereka hidup kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangannya. Yohanes 10 ayat 28. Lihat ini, kalau kita benar ada di dalam Tuhan, maka hidup kekal adalah untuk kita. Inilah firman Tuhan hari ini. Semoga kita mengerti dan diberkati. Kita berdoa. Tuhan di surga, puji syukur dengan pimpinan-Mu. Kami dapat mendengar suara-Mu apabila kami datang benar kepada Engkau setiap hari. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin.